Saya Fatima Ajara dengan NIM 220404024 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana berdasarkan klasifikasi wacana. Nah, sebelum itu, mari kita ketahui dulu apa itu wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap seperti sebuah cerita, percakapan, atau teks yang utuh. Wacana tidak hanya kumpulan kata atau kalimat, tapi memiliki makna dan hubungan yang saling berkaitan satu sama lain. Intinya, wacana adalah kesatuan makna, struktur, dan konteks. Contoh wacana itu seperti sebuah novel, artikel berita, percakapan sehari-hari antara dua orang atau lebih, iklan, dan lain-lain. Ada wacana berdasarkan klasifikasinya. Wacana bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Di antaranya, berdasarkan bentuk penyampaiannya, wacana terbagi menjadi dua, yaitu wacana tulis dan tulisan. Wacana tulis disampaikan melalui tulisan seperti buku, artikel, surat, dan lain-lain. Wacana lisan disampaikan secara langsung seperti percakapan, pidato, presentasi, dan lain-lain. Terus, wacana berdasarkan jumlah peserta. Terdapat 3 wacana. Yang pertama, wacana menolong, hanya melibatkan satu orang pembicara. Contohnya seperti pidato, khotbah, dan lain-lain. Yang kedua, ada wacana dialog, melibatkan 2 orang atau lebih dalam percakapan. Contohnya percakapan sehari-hari atau wawancara. Yang ketiga, ada wacana polilog, melibatkan banyak orang dalam percakapan yang kompleks. Contohnya diskusi panel dan rapat. Selanjutnya, ada wacana berdasarkan isi atau tujuan, yaitu terdapat wacana narasi, yaitu mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya cerita pendek atau novel. Dan ada juga wacana deskripsi, menggambarkan sesuatu secara rinci. Contohnya deskripsi tempat atau orang. Dan selanjutnya, wacana eksposisi, menjelaskan suatu konsep, ide, atau fakta. Contohnya artikel ilmiah, makalah, dan lain-lain. Dan ada juga wacana argumentasi, menjelaskan suatu pendapat atau pandangan dengan dukungan bukti. Contohnya debat, esai argumentatif. Dan selanjutnya, wacana persuasif, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau memiliki pendapat tertentu. Contohnya iklan, pidato, dan kampanye. Adapun wacana berdasarkan sifatnya, itu terbagi menjadi 2, yaitu wacana fiksi dan non-fiksi. Wacana fiksi berdasarkan imajinasi atau rekaan, seperti contohnya novel, cerita pendek, dan lain-lain. Sedangkan wacana non-fiksi berdasarkan fakta atau kenyataan, contohnya berita, laporan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis yang sudah saya lakukan tentang wacana tulisan yang berjudul Revolusi Teknologi dan Dampak Terhadap Masa Depan Pekerjaan. Analisis wacananya, yang pertama ada klasifikasi berdasarkan media penyampaiannya. Kategorinya yaitu wacana tulisan. Di sini dalam wacana tersebut menggunakan bahasa formal dan baku, struktur kalimat lengkap dan teratur, memperhatikan kaidah tata bahasa, tersusun dalam paragraf-paragraf yang sistematis. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan sifat. Kategorinya yaitu wacana ekspositoris atau argumentatif, memaparkan fakta dan data, memberikan argumen yang logis, menunjukkan hubungan sebab dan akibat, menggunakan data pendukung. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan bentuk. Kategorinya wacana prosa, berbentuk paragraf, gagasan tersusun sistematis, memiliki struktur pembuka, isi, dan penutup, menggunakan kalimat-kalimat lengkap. Yang keempat, struktur wacana. Ada struktur mikro. Dalam struktur mikro, di dalam wacana itu terdapat tema, yaitu revolusi teknologi dan dampak. Terus topik utamanya
yaitu perubahan dunia pekerjaan. Gagasan pokoknya adaptasi terhadap transportasi teknologi. Yang kedua, superstruktur. Ada pendahuluan, yaitu pengenalan revolusi teknologi. Isinya dampak, tantangan, dan solusi. Penutupnya pandangan ke depan dan rekomendasi. Yang kelima, analisis kebahasaan. Ada kohensi gramatikal, ada kohensi leksikal. Kohensi gramatikal itu seperti referensi, penggunaan kata ganti seperti ini dan tersebut. Terus ada konjungsi juga, namun, meski, dan. Elepitisis yang tepat dalam struktur kalimat. Terus dalam kohensi leksikal itu repetisi kata kunci seperti teknologi, pekerjaan. Terus ada sinonimnya juga yang terdapat transformasi atau perubahan. Terus kolokasinya juga seperti revolusi teknologi, kecerdasan buatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.